Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pendekar pedang legendaris yang tak pernah terkalahkan dalam dunia persilatan yang bernama Ling Wuchong. Namun, meskipun ia berniat untuk pensiun dan menghindari kekacauan dunia bela diri, nasib membawa Ling Wuchong kembali ke dalamnya. Ia terperangkap dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Selama perjalanannya, Ling Wuchong secara tak terduga bertemu dengan Dongfang Bubai, seorang pemimpin misterius dari Sekte Iblis. Pertemuan tersebut membawa Ling Wuchong ke dalam sebuah petualangan asmara yang penuh tantangan dan ketegangan di dunia seni bela diri yang keras. Film diawali dengan adegan seorang ketua dari Sekte Suci Matahari Bulan bernama Ren Wuxing. Dia sangat kejam dan memiliki kepribadian yang tidak stabil. Saking kejamnya dia sering membantai pengikutnya sendiri tanpa pertimbangan. Kemudian sebagian pengikutnya memberontak dan berpihak kepada wakil pemimpin Sekte Iblis yang bernama Dongfang Bubai. Namun mereka semua dibantai abis. Sampai pada akhirnya Dongfang Bubai turun tangan untuk menghadapinya. Dalam pertarungan tersebut Dongfang Bubai memenangkan pertarungan dan menjadi pemimpin baru dari Sekte Suci Matahari Bulan serta berhasil memenjarakan Ren Wuxing. Di lain tempat, seorang pendekar muda sedang bersantai sambil menikmati anggurnya. Dia adalah Ling Wuchong dari Sekte Huasan. Sesaat kemudian, datanglah seorang kakek menemuinya. Ling Wuchong menanyakan siapa sebenarnya kakek tua tersebut. Ternyata dia adalah Feng Qinyang, seorang senior Sekte Huasan dari fraksi pedang yang sangat dihormati. Seketika itu Ling Wuchong langsung berlutut memberi hormat. Selang beberapa saat, datanglah dua orang wanita yang sedang bertarung dengan kelompok sekte lain yang diketuai oleh Zuo Lengchan. Mereka berdua adalah Ren Yingying putri dari si iblis Ren Wuxing dan rekannya yang bernama Phoenix Biru. Melihat hal itu, Ling Wuchong yang memiliki hubungan pertemanan dengan Ren Yingying segera membantu mereka. Melihat Ling Wuchong datang, Zuo Lengchan melarangnya untuk membantu dua gadis dari Sekte Iblis tersebut. Namun Ling Wuchong tetap bersikeras dan menyuruh kedua gadis itu untuk menyelamatkan diri. Zuo Lengchan yang marah akan tindakan Ling Wuchong, akhirnya melumpuhkannya dengan satu jurus yang bernama nafas beku. Zuo Lengchan memang sudah lama mencari kesalahan dari Sekte Huasan, dan kali ini dia mendapatkannya dan bisa menghukum Ling Wuchong dengan alasan telah bersekongkol dengan Sekte Iblis. Akhirnya Ling Wuchong dibawa ke hadapan Yue Baokun yang tak lain adalah ketua perguruan Sekte Huasan. Di sana dia diadili dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya serta menyuruhnya agar membunuh kedua gasi tersebut jikalau mereka bertemu lagi. Namun Ling Wuchong menolak untuk melakukannya dan memilih untuk keluar dari perguruan tersebut serta melumpuhkan semua ilmu bela dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Akhirnya dia kehilangan ilmu bela dirinya dan setelah itu Yue Baokun mengeluarkannya dari perguruan Sekte Huasan dan mengusirnya. Seketika itu Zuo Lengchan menawarkan diri untuk mengusir Ling Wuchong. Feng Qinyang yang memantau mereka sejak tadi langsung bertindak menyelamatkan Ling Wuchong dari niat jahat kelompok Zuo Lengchan. Dia juga langsung mentransfer ilmu bela diri ke dalam tubuh Ling Wuchong 2 kali lipat dari miliknya yang dulu serta mengangkat Ling Wuchong sebagai muridnya. Akhirnya mereka berdua segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian film menampilkan adegan flashback ke belakang ketika Dongfang Bubai berbincang-bincang bersama gurunya perihal jurus bunga matahari yang memiliki 9 tingkatan. Dia rela mengebiri dirinya sendiri demi mencapai tingkatan tersebut, namun sayangnya dia tidak berhasil melakukannya. Dia memiliki 12 murid yang diharapkan bisa menggantikannya, 11 diantaranya adalah seorang pria yang juga mengebiri dirinya sendiri, namun mereka juga gagal. Sampai pada akhirnya murid ke-12 yang merupakan seorang wanita dan tak lain adalah Dongfang Bubai. Secara mengesankan dia mampu menguasai ilmu tersebut sampai tahap tertinggi. Hal ini dikarenakan ilmu bunga matahari membutuhkan energi yin murni seorang wanita. Akhirnya dia bisa menguasai ilmu tersebut dan menjadi pendekar terkuat dari timur. Sementara itu,
Di atas tebing renungan Ling Wuchong dan Fan Qingyang sedang berlatih ilmu bela diri. 南方一定威胁。 Sementara itu Ren Yingying ditemani Phoenix Biru berniat menemui Ling Wuchong. Namun jembatan menuju tebing renungan telah diputus olehnya karena Ling Wuchong berniat mengasingkan diri. Phoenix Biru memancingnya dengan segentong anggur dan berharap Ling Wuchong mau datang. Melihat hal itu tak berhasil, akhirnya Ren Yingying memainkan kecapinya guna memikat Ling Wuchong agar mau menemuinya. Setelah mendapat nasihat dari gurunya, akhirnya Ling Wuchong pergi untuk menemui mereka berdua. Setelah mereka bertemu, Ren Yingying dan Phoenix Biru segera menjelaskan maksud kedatangannya. Mereka meminta tolong kepada Ling Wuchong untuk membantunya menyelamatkan Ren Wuxing. Mereka juga menceritakan perihal pendekar tak terkalahkan dari timur yang tak lain adalah Dongfang Bubai yang telah berhasil mengambil alih kultus matahari bulan. Dongfang Bubai juga memenjarakan Ren Wuxing dan berniat untuk melenyapkan semua aliansi pendekar pedang serta mengirim undangan ke seluruh daerah Wulin untuk datang ke tebing hutan gelap guna mengakuinya sebagai pemimpin tertinggi Wulin. Di juga mengatakan bahwa aliansi perguruan pedang lima gunung mencoba datang dan menyerbu kultus matahari bulan, namun mereka semua dikalahkan habis-habisan olehnya. Awalnya Ling Wuchong menolaknya dan tidak ingin lagi berhubungan dengan mereka. Namun dari atas bukit Fan Qingyang menyerunya agar dia membantu mereka. Dia juga memberikan pedang miliknya yang bernama pedang pengukur untuk melawan pendekar tak terkalahkan dari timur yaitu Dongfang Bubai. Akhirnya Ling Wuchong memutuskan untuk membantunya dan mereka bertiga pun segera turun dari tebing renungan untuk menyelamatkan Ren Wuxing dan menghentikan Dongfang Bubai. Di tempat lain, adik seperguruan Ling Wuchong yang sedang menuju ke tebing hutan gelap dihadang oleh 3 anak buah Dongfang Bubai. Namun untungnya Ling Wuchong datang tepat pada waktunya dan menolong mereka menghadapi ketiga musuh tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, Ling Wuchong heran mereka bertiga masih hidup walau sudah terluka parah. Ren Yingying mengatakan bahwa mereka bertiga dipaksa meminum pil setan yang diberikan oleh Dongfang Bubai yang membuat mereka berubah menjadi seorang monster dan sulit untuk dimusnahkan. Namun Ling Wuchong menemukan titik lemah mereka bertiga, dia menggunakan air anggur untuk menyerang mereka dan hal itu benar-benar berhasil. Akhirnya mereka semua kabur menyelamatkan diri. Ling Wuchong segera mengejarnya sampai tiba di sebuah air terjun yang tinggi. Di sana dia bertemu dengan gadis cantik yang tak lain adalah Dongfang Bubai, namun Ling Wuchong tidak tahu bahwa gadis cantik tersebut adalah terkuat dari timur yang sedang dia incar. Dongfang Bubai sudah bersiap untuk menyerangnya namun Ling Wuchong malah berniat melindunginya dari anak buah Dongfang Bubai. Tanpa sepengetahuan Ling Wuchong, Dongfang Bubai menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya, namun Ling Wuchong bisa menghindarinya dan serangan tersebut justru mengarah ke Dongfang Bubai. Karena menghindari serangan itu, Dongfang Bubai terjatuh ke bawah air terjun yang tinggi. Tanpa pikir panjang Ling Wuchong segera melompat untuk menyelamatkannya. Begitulah mereka berdua bertemu yang menyebabkan timbulnya sebuah rasa di antara keduanya. Setelah beberapa saat mereka mengobrol, akhirnya Ling Wuchong memutuskan untuk pamit dan berjanji akan menemuinya lagi di air terjun tersebut jika dia sempat. Di perjalanan menuju Ren Yingying, Ling Wuchong disergap oleh seseorang dan mereka bertarung.
Setelah berhasil melumpuhkan pria tersebut, dia terkejut mengetahui bahwa pria itu adalah mantan gurunya di Huasan yaitu Yue Baokun. Setelah malam tiba, Yue Baokun tersadar. Dia berdalih bahwa telah diracuni oleh pendekar terkuat dari timur yang menyebabkan pikirannya terganggu dan menyerang Ling Wuchong. Setelah itu, Yue Baokun berniat untuk naik ke atas tebing untuk menyelamatkan anak buahnya yang ditahan oleh pasukan musuh. Mendengar perkataan Yue Baokun, Ling Wuchong berniat ikut dan membantu. Yue Baokun yang punya niat jahat segera memanfaatkan momen itu dan menyetujui permintaan Lin Tuchong. Mereka berdua segera naik ke atas tebing untuk menuju tempat kultus matahari bulan. Di tengah perjalanan, Yue Baokun berniat menikamnya dari belakang. Namun sebelum dia melakukannya, sebuah serangan anak apanah dari atas menghujani mereka dan membuat Yue Baokun gagal melancarkan aksinya. Akhirnya Ling Wuchong memutuskan untuk naik seorang diri dan menyuruh Yue Baokun menyelamatkan diri dan mereka pun berpisah. Selanjutnya film menampilkan adegan flashback di mana Yue Baokun ditangkap oleh anak buah Dongfang Bubai dan telah berkhianat dengan bergabung menjadi anak buah Dongfang Bubai. Di situ juga terdapat 3 anak buah Dongfang Bubai yang terluka akibat serang Ling Wuchong di hutan. Akhirnya mereka bertiga diberi pil setan guna memulihkan diri mereka. Dan benar saja, luka ketiganya sembuh seketika. Dongfang Bubai juga menyuruh Yue Baokun untuk meminum pil setan tersebut. Namun secara diam-diam dia menghancurkannya dan berpura-pura meminum pil tersebut. Setelah itu, Dongfang Bubai resmi mengangkatnya menjadi anggota kultus matahari bulan. Dia ditugaskan untuk memusnahkan aliansi perguruan 5 gunung. Tanpa pikir panjang, Yue Baokun bersedia melaksanakan tugas tersebut. Sementara itu, Ling Wuchong yang berhasil naik ke atas bukit langsung menuju ke tempat di mana pendekar tak terkalahkan berada. Menyadari seseorang datang, Dongfang Bubai langsung menyerangnya. Dengan sigap Ling Wuchong menghindar dari serangan tersebut dan berbalik menyerangnya, namun tiba-tiba dia menghentikan aksinya setelah tahu bahwa yang menyerangnya adalah Dongfang Bubai. Begitu pula dengan Dongfang Bubai, dia juga tidak menyadari bahwa yang datang adalah Ling Wuchong. Ling Wuchong menanyakan kepadanya sedang apa dia di tempat pendekar tak terkalahkan. Namun Dongfang Bubai mengaku dia ke tempat itu hanya untuk mencuri anggur. Ling Wuchong percaya begitu saja dan pamit untuk pergi menyelamatkan rekan-rekannya. Dongfang Bubai menahannya dengan mengatakan bahwa sudah larut malam untuk pergi. Dia menyarankan agar tetap di sana bersamanya. Akhirnya Ling Wuchong bersedia menemani Dongfang Bubai. Di sini terlihat bahwa Dongfang Bubai mulai jatuh hati kepadanya. Akhirnya mereka menikmati waktu berdua dengan mengobrol di batas atap sambil menikmati indahnya malam. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Dongfang Bubai memutuskan untuk membantu Ling Wuchong menyelamatkan rekan-rekannya dengan cara berpura-pura tertangkap agar bisa masuk ke dalam penjara kultus matahari bulan. Dengan rencana itu akhirnya Ling Wuchong bisa masuk dan menemui rekan-rekannya di dalam penjara. Dengan bantuan dari Dongfang Bubai akhirnya Ling Wuchong berhasil mengeluarkan rekan-rekannya dari sel tahanan. Di saat mereka hendak keluar, mereka dihadang oleh seorang pendekar yang ternyata adalah sanak keluarga dari Ren Yinying yang berniat untuk menyelamatkan Ren Wuxing. Singkat cerita, dengan bantuan Ling Wuchong Ren Yinying berhasil menemukan ayahnya dan segera melepaskan segelnya. Akhirnya Ren Wuxing berhasil terlepas dari ikatannya dan bebas. Dongfang Bubai tidak menyangka bahwa Ling Wuchong juga berniat membantu Ren Yinying untuk menyelamatkan Ren Wuxing. Akhirnya dia memerintahkan para anak buahnya untuk menghentikan Ren Wuxing. Namun semua itu sia-sia, Ren Wuxing dengan mudah melumpuhkan dan membunuh semua anak buah dari kultus matahari bulan. Ling Wuchong terkejut melihat kekejaman Ren Wuxing yang membantai tanpa belas ampun. Setelah selamat, Ren Wuxing mengajak Ling Wuchong untuk bergabung dengan kultus matahari bulan untuk membantunya mengalahkan pendekar tak terkalahkan dari timur dan dijanjikan kekayaan. Namun dengan tegas Ling Wuchong menolaknya dan pamit untuk pergi. Namun Ren Wuxing mencegahnya dan memaksanya untuk bergabung dengan mengancam akan menghancurkan Sekte Huasan, namun Ling Wuchong tidak gentar dan mengatakan bahwa Sekte Huasan tidak semudah itu dihancurkan. Dia tetap menolak ajakannya dan segera pergi dari sana. Sebelum dia pergi, Ren Yinying berterima kasih atas bantuannya dan meminta maaf karena telah melibatkannya sejauh ini. Ling Wuchong tidak mempermasalahkan hal itu dan dia segera pamit untuk pergi. Ling Wuchong melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke tebing renungan Huasan. Sesampainya di sebuah desa, dia bertemu dengan seseorang yang menyerupai Yue Baokun. Dia mengikuti orang tersebut sampai masuk ke sebuah rumah dan ternyata dia benar-benar Yue Baokun.
Di saat itulah dia menyadari bahwa mantan gurunya itu telah berkhianat. Yue Baokun ternyata juga telah menahan para ketua kelompok aliansi perguruan lima gunung di dalam rumah tersebut. Namun Yue Baokun masih berusaha mengelak dari itu semua dan berdalih dia sengaja bergabung agar bisa mendekat dan segera membunuh pendekar tak terkalahkan dari timur di saat yang tepat. Namun Ling Wuchong tidak percaya lagi dengan semua ucapan Yue Baokun. Namun Yue Baokun dengan licik berhasil menusuk Ling Wuchong tepat di jantungnya. Akhirnya Ling Wuchong terkapar tak berdaya. Di saat yang sama, Dongfang Bubei muncul dan membunuh Yue Baokun dengan memenggal kepalanya. Dongfang Bubei segera membawa Ling Wuchong yang sedang sekarat untuk segera diselamatkan. Dia membawanya ke sebuah rumah kosong dan mengobatinya di sana. Setelah disiuman, Ling Wuchong berterima kasih kepadanya dan rasa cinta di antara mereka berdua semakin tumbuh dan bersemi. Akhirnya mereka berdua bermesrahan di dalam rumah kosong tersebut. Ketika pagi tiba, Dongfang Bubei menyadari kulit wajahnya mulai berubah dan dia membutuhkan darah segar untuk mengembalikan kulitnya tersebut. Karena tidak ingin Ling Wuchong tahu, akhirnya dia segera pergi meninggalkannya ketika dia masih tertidur. Saat terbangun dari tidurnya, Ling Wuchong menyadari bahwa Dongfang Bubei telah pergi, dia pun segera mencarinya. Sesampainya di sebuah desa, dia menemukan keanehan di sana. Di mana semua penduduk pergi untuk berkumpul di sebuah altar. Ling Wuchong pergi untuk memeriksanya, ternyata di sana dia menemukan Dongfang Bubei yang berdiri di atas altar sembari disembah oleh semua penduduk. Dia menjadi curiga dan mulai berpikir bahwa Dongfang Bubei adalah pendekar tak terkalahkan dari timur. Sesaat kemudian, anak buah Dongfang Bubei berhasil menangkap Phoenix Biru untuk segera dijadikan tumbal untuk menyembuhkan wajahnya. Dengan segera dia membunuhnya dan meminum darahnya. Seketika kulit wajahnya berangsur kembali seperti semula. Ling Wuchong akhirnya meyakini bahwa Dongfang Bubei adalah pendekar tak terkalahkan dari timur. Dia pun segera pergi dari tempat itu sebelum Dongfang Bubei mengetahui keberadaannya. Setelah kejadian itu, Ling Wuchong menemui Dongfang Bubei dan menanyakan semua yang sudah dia lihat kepadanya. Dongfang Bubei tidak bisa mengelak lagi dan mengakui semuanya. Mendengar pengakuan tersebut, Ling Wuchong tidak sudi lagi bertemu dengannya dan segera pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Ling Wuchong mendapati semua rekannya terbunuh dan hanya menyisakan adik seperguruannya yang bernama Yue Lingxiang. Dia menyalahkan Ling Wuchong atas semua yang terjadi. Dia mengatakan bahwa pendekar terkuat dari timur membalas dendam kepada Sekte Huasan karena Ling Wuchong telah memutuskan hubungan dengannya. Dia mengakui semua kesalahannya dan siap bertanggung jawab membalaskan dendam Sekte Huasan. Dia segera menemui Ren Wuxing untuk bergabung bersamanya untuk membunuh pendekar tak terkalahkan dari timur. Akhirnya mereka semua berangkat menuju tebing hutan gelap. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh pasukan musuh. Akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Ling Wuchong dan Ren Wuxing serta Ren Yingying dengan mudah mengatasi pasukan musuh. Mereka bertiga akhirnya berhasil menemukan Dongfang Bubei. Sebelum mereka menyerangnya, Dongfang bukan membujuk Ling Wuchong untuk kembali kepadanya. Ling Wuchong tidak mau mendengarkan ajakannya. Dia sudah terlanjur marah dikarenakan Dongfang Bubei telah membantai rekan-rekannya, akan tetapi Dongfang Bubei semua itu bukan perbuatan dirinya, namun Ling Wuchong tidak mempercayainya dan bertekad untuk melawannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Ren Wuxing tidak mampu menandingi kehebatan dari Dongfang Bubei, akhirnya dia menyuruh Ling Wuchong untuk melawannya sementara Ren Wuxing akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya dengan menggunakan kekuatan penyerap kosmik untuk melumpuhkannya. Akhirnya Ling Wuchong pun bergegas menyerangnya.
小鱼。 Pada akhirnya Ling Wuchong berhasil menusuknya tepat di jantungnya. Namun dia merasa heran karena jantung dari Dongfang Bubai tidak berdetak. Sementara itu, Ren Wuxing yang sudah bersiap segera menyerangnya dengan kekuatan penyerap kosmik. Dengan kekuatannya itu, mereka berdua tidak bisa menghindari kekuatan tersebut dan ikut terserap oleh kekuatan Ren Wuxing. Melihat hal itu, Ren Yingying segera menyelamatkan Ling Wuchong dari serapan tersebut. Sementara itu Dongfang Bubai berupaya menyerang Ren Wuxing agar bisa terlepas dari kekuatan tersebut. Namun sayang serangnya tidak bisa melumpuhkannya. Akhirnya Ren Wuxing menyerangnya dengan satu jurus dan tepat mengenai tubuhnya. Dia terpental jauh dan terjatuh dari atas tebing. Melihat itu, Ling Wuchong segera melompat untuk menyelamatkannya. Disitulah dia tersadar bahwa Dongfang Bubai tidak bersalah atas dirinya, adalah orang yang sudah menolongnya. Dia menyerahkan jantungnya sendiri untuk menyelamatkan Ling Wuchong. Akhirnya dia hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Setelah kejadian tersebut, Ren Wuxing kembali mengambil alih kepemimpinan kultus Matahari Bulan. Dia juga membujuk Ling Wuchong untuk bergabung menjadi wakilnya. Namun dia menolaknya. Pada saat itu juga, Yue Lingxiang mengatakan bahwa pendekar tak terkalah dari timur yang membantai rekan-rekannya bukan Dongfang Bubai, melainkan Ren Wuxing. Dia mengenali dari suara tawanya yang sangat mirip dengan Ren Wuxing. Mendengar hal itu, Ling Wuchong hendak membunuhnya namun Yue Lingxiang menahannya. Ling Wuchong juga menyadari bahwa membunuhnya hanya akan membuat anggota kultus Matahari Bulan akan mendatangi Huasan dan lingkaran balas dendam tidak akan berakhir. Pada akhirnya mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum film selesai, terlihat dari kejauhan sosok perempuan berjubah merah sedang melihat ke arah mereka dan film pun berakhir.